Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Putra, NIM 1805525200200, kelas F1 untuk mata kuliah Pengauditan 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang standar audit 560. Tujuan saya mempresentasikan standar audit 560, saya ingin mendapatkan nilai ujian akhir semester yang diadakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Pengauditan 2. Tapi sebelum memulai mempresentasikan, saya ingin memaparkan sedikit tentang profil dari Universitas Tikubang Semarang. Mari kita tengok sebentar. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang terus berkembang pesat dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Kini kota Semarang juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang diperhitungkan. Kota Semarang memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta favorit. Salah satu kampus swasta favorit dan terkenal di kota Semarang adalah Universitas Tikubang Unisbank yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia atau YPPMI pada tanggal 28 April 1968. Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dan information technology dalam rangka membentuk lulusan-lulusan yang memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam rangka untuk melaksanakan kegiatannya, Universitas Tikubang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan pada tahun 2035. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah beberapa misi Universitas Tikubang. 1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. 3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. 4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional yang bernilai ekonomi tinggi. 5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. 6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, atau institusi lain, serta masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 5 tahun lamanya Unisbank telah berbakti untuk negeri, mencerdaskan anak negeri di seluruh pelosok bumi pertiwi. Banyak prestasi yang telah kami raih dan telah terdokumentasi. Banyak alumni kami telah bekerja di instansi dunia jasa dan industri. Kami harus dan selalu berbenah diri, mengembangkan tata kelola yang efisien, efektif, dan siap untuk melayani. Mengembangkan produktivitas budaya insani, mewujudkan sarana prasarana dengan berbagai teknologi, mengembangkan manajemen kemahasiswaan yang syarat kreasi dan inovasi, mengembangkan budaya penelitian yang inovatif dengan industri, dan mengembangkan kerjasama yang telah kami jalani baik di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasi dan akselerasi adalah ikhtiar kami. Inilah amanah yang harus kami jalani dengan prestasi dan mengharap ridho ilahi. Bergabunglah bersama kami. Insya Allah masa depan untuk saudara dimulai dari program kami ini. Unisbank mengabdi untuk negeri. Itulah cita-cita dan amanah para pendiri yang harus kami ikhtiari kini dan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja.
Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Setelah melihat profil dari Universitas di Gubeng Unisbank Semarang, lalu saya akan melanjutkan mempresentasikan materi tentang standar audit 560 tentang peristiwa kemudian. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwanya yang pertama adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan. Dua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Lalu ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk unit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Itu untuk emiten ya. Lalu 1 Januari 2014 itu untuk entitas selain emiten. Lalu tujuan auditor adalah untuk satu, memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu tujuan auditor selanjutnya adalah merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya.
Lalu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor juga harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal berikut. Hal yang pertama adalah memperoleh suatu pemahaman prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kedua, meminta keterangan dari manajemen. Ketiga, membaca risalah rapat. Keempat, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas. Lalu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan akhir. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Namun, jika auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Lalu, auditor harus melakukan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Namun, jika auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya diterapkan, telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Lalu, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun,
Jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor akan mengubah laporan auditnya. Jika fakta telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus 1. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, lalu meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan. Lalu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya dengan langkah membahas hal tersebut dengan manajemen. Dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola perusahaan, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika dengan meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Lalu, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru satu yang dirubah. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan ruang lingkup. Ketika laporan keuangan audit dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor itu sendiri. Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat tawarkannya sekuritas tersebut. Jadi, kesimpulan dari SA 560 tentang peristiwa kemudian adalah SA ini membahas tanggung jawab auditor mengenai apa yang dikenal sebagai peristiwa kemudian. Tujuan auditor dalam mengaudit peristiwa kemudian yaitu 1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah peristiwa antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan telah ditunjukkan dengan benar dalam laporan keuangan.
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kedua, menanggapi dengan tepat fakta yang diketahui auditor sesudah tanggal laporan auditor yang jika diketahui sebelumnya dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. SA 560 menjelaskan auditor tidak berkewajiban melaksanakan prosedur audit apapun atas laporan keuangan sesudah tanggal laporan auditor. Namun, jika sesudah tanggal laporan auditor tapi sebelum tanggal diterbitkannya laporan keuangan, auditor mengetahui adanya fakta yang jika diketahui pada tanggal laporan auditor memungkinkan membuat auditor mengubah laporannya. Dalam hal ini, auditor wajib mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan TCUC. 2. Menentukan apakah laporan keuangan harus diubah dan jika demikian menanyakan bagaimana manajemen akan menangani hal ini dalam laporan keuangan. Sebelumnya itu kesimpulan dari SA 560 menurut saya pribadi. Dan kita telah sampai pada ujung penyampaian materi tentang SA 560. Semoga yang menonton mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang meng-like mendapatkan rezeki yang berlimpah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.